Mas Idam. Saya mau ke Mas Idam. Mas Idam, ini sudah ada yang melakukan pendaftaran gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya bagaimana kesiapan KPU, Mas, untuk menghadapi nanti di MK? Insya Allah kami siap mengikuti proses hukum di Mahkamah Konstitusi karena PHPU, perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, merupakan salah satu hak hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Pemilu. Jadi sudah siap ya, Mas ya. Sebelumnya ada yang sempat mengatakan, Idewa Gede Palguna mengatakan kalau seandainya datang ke MK nanti pasti yang menggugat akan membawa banyak sekali berkas. Pernah ada yang bawa 1 truk berkas. KPU bagaimana kesiapannya? Apakah juga sudah punya amunisi yang lengkap? Ya, kami telah melakukan proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi. Ya, sudah pasti kami sangat siap, Mbak, menghadapi proses ini semua. Karena salah satu prinsip dalam penyelenggara pemilu itu adalah akuntabilitas. Maka hasil pemilu yang kami tetapkan itu harus memenuhi unsur akuntabilitas publik. Ya, dan pelaksanaan rekapitulasi ini dilakukan secara berjenjang, tidak sekedar berjenjang tapi terbuka dan partisipatif. Begitu juga pada saat penulisan berita acara di TPS yang dilakukan oleh KPPS itu bersifat terbuka dan partisipatif. Apa yang dimaksud partisipatif? Kalau sekiranya dalam penulisan berita acara di TPS itu tidak akurat, tidak tepat karena human error, maka saksi bisa meluruskan penulisan hasil peserta pemilu tersebut. Baik, jadi KPU optimis ya, semua sudah dilakukan dengan benar, berjenjang, terbuka, partisipatif. Sekarang tinggal kita lihat nanti bagaimana bergulir di MK. Mbak Titi, kalau Anda menilai, Mbak Titi, dengan ada yang sudah mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, bahkan dengan alasan untuk memperbaiki demokrasi, menurut Anda nanti bergulirnya di MK bagaimana, Mbak Titi? Ya, kalau kita perhatikan pengalaman PHPU atau perselisihan hasil pemilu Pilpres di pemilu-pemilu sebelumnya ya, sejak 2004 sampai terakhir 2019, meskipun yang menjadi termohon adalah Komisi Pemilihan Umum menyangkut penetapan hasil pemilu secara nasional, tetapi kalau dicermati substansi yang dimohonkan itu lebih banyak mempersoalkan proses. Jadi dalilnya, angka yang ditetapkan oleh KPU itu merupakan buah dari sebuah proses yang bermasalah secara konstitusional. Apakah dia melibatkan pelanggaran-pelanggaran dan pelanggaran-pelanggaran itu disebut sebagai sebuah kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dugaan saya juga akan sama bahwa permohonan yang diajukan oleh nomor 1 ini akan berfokus pada dalil yang menyebutkan hasil yang ditetapkan oleh KPU itu dikontribusikan dari sebuah proses yang tadi ya melibatkan pelanggaran pemilu terstruktur, sistematis, dan masif. Apa saja pelanggarannya? Nah, ini yang kita tunggu. Tetapi kalau dari banyak pernyataan kan merupakan pelanggaran yang melibatkan politisasi birokrasi, politisasi perangkat desa, lalu juga soal politisasi sumber daya negara dalam hal ini bansos. Nah, itu yang akan dijahit oleh tim hukum pasangan calon, termasuk juga misalnya menghubungkan dengan kepastian dan keadilan hukum melalui beberapa putusan pengadilan dan penyelenggaraan tahapan yang dianggap bermasalah tadi begitu. Dan kalau belajar dari penyelenggaraan pilkada, karena memang kita tidak punya referensi pilpres ya yang memerintahkan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang apalagi sampai diskualifikasi, pengalaman itu ada pada level yang lebih kecil yaitu pemilihan eksekutif daerah pilkada. Dalil pemohon itu biasanya mempersoalkan soal keabsahan dan legalitas suatu pencalonan. Nah, itu bisa berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pencalonan ataupun bagaimana kinerja KPU di dalam melakukan proses pencalonan itu sendiri. Yang kedua adalah soal tadi ya, dugaan-dugaan pelanggaran kecurangan yang dianggap tidak mendapatkan penegakan hukum secara efektif dan berkeadilan selama proses tahapan pemilu. Nah, ini memang sesuatu yang tidak mudah karena para pasangan calon yang nanti kalau misalnya nomor 3 juga maju, itu di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Pemilu kita, hukum acaranya, durasinya untuk melakukan pembuktian itu proses persidangan hanya 14 hari kerja. Jadi di dalam durasi yang tidak panjang itu, apakah Mahkamah Konstitusi misalnya akan melakukan terobosan dengan misal mengabaikan 14 hari kerja itu, ataukah Mahkamah Konstitusi
akan tetap berpegangan dengan 14 hari kerja yang artinya para pihak dalam hal ini terutama pemohon harus bekerja ekstra keras untuk meyakinkan majelis bahwa dalil-dalil yang mereka ajukan itu memang meyakinkan, ditopang oleh bukti yang kuat dan juga saksi-saksi yang bisa memperkokoh dalil petitum permohonan mereka. Baik, jadi tenggat waktu juga jadi perhatian khusus juga ya. Tapi Mas Idam, Anda sebagai penyelenggara pemilu ini, sebagai bagian dari KPU, apa respon Anda pada saat ada tudingan bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, bahkan itu sampai dilaporkan ke MK? Ya, berkaitan dengan dugaan kecurangan TSM, tentunya ini bukan pada ranah kami saja ya, bukan dalam ranah kami. Dan ini masuk pada bagaimana Bawaslu melakukan penegakan hukum pemilu, sebagaimana yang tadi Mbak Titi telah kemukakan. Ya. Dan kalau sekiranya memang itu terjadi dugaan kecurangan yang sangat kuat, kenapa selama ini tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu yang diberikan kewenangan atributif untuk melakukan penegakan hukum pemilu? Itu juga menjadi pertanyaan. Ya, kenapa dugaan-dugaan tersebut itu baru diakumulasi di ujung, tidak diproses sejak awal? Ya, kalau sekiranya memang ada politisasi birokrasi dan sebagainya, itu kan itu bisa menggunakan undang-undang ASN. Ya, ataupun undang-undang pemilu itu sendiri khususnya dalam konteks kampanye. Nah, kalau berkaitan dengan legalitas pencalonan, kami tegaskan bahwa apa yang telah KPU tetapkan mengenai pencalonan dan hasilnya itu sangat legal. Mas Idam, jadi sekali lagi menurut Anda nanti TSM akan sulit untuk dibuktikan di MK? Kami sangat yakin proses penyelenggaraan pemilu dan penetapan hasil pemilu yang kami telah lakukan itu sudah sesuai dengan undang-undang pemilu. Mas Idam, ini pasti Anda sudah punya bayangannya nanti apa-apa saja yang akan didaftarkan ke dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi itu. Konkretnya apa counter yang sudah disiapkan oleh KPU, Mas Idam? Ya, sampai saat ini kami belum menerima dokumen yang diregistrasi dalam buku perkara di Mahkamah Konstitusi. Jadi kami belum bisa berkomentar lebih lanjut ya. Apa yang tadi telah disampaikan oleh Mbak Titi itu pada dasarnya telah dikemukakan atau telah diberitakan oleh media massa. Jadi kami pun baru tahu lewat pemberitaan media massa saat ini. Jadi dengan demikian, karena kami dalam menyelenggarakan pemilu ini harus berkepastian hukum, jadi kami menunggu dokumen yang diregistrasi tersebut. Karena nanti Mahkamah Konstitusi juga akan memberikannya, sehingga kami dapat menjawab selaku pihak yang diminta pertanggungjawabannya oleh Mahkamah Konstitusi. Baik, Mbak Titi tadi Mas Idam optimis mengatakan bahwa TSM ini mungkin sulit akan dibuktikan nanti di Mahkamah Konstitusi. Tapi menurut Anda, pada saat ada yang ingin membuktikan TSM ini, bagaimana cara mengkonversikan dampak TSM kepada perolehan suara dalam Pilpres ini bisa dilakukan di dalam Mahkamah Konstitusi itu, Mbak Titi? Ya, kalau dia berfokus hanya kepada angka-angka itu memang sulit ya, karena angka itu kan relatif pasangan calon mengawal prosesnya. Jadi kalau dalam Pilpres itu memang proses penghitungan dan rekapitulasi suara itu relatif terkawal. Karena kenapa? Aktornya sedikit dan rata-rata pasangan calon punya saksi. Berbeda dengan pemilu legislatif yang lebih banyak dinamika dan tantangannya di dalam pengawalan suara. Jadi memang fokusnya nanti pada dalil-dalil yang kualitatif. Tadi menyasar bahwa angka-angka tersebut adalah produk dari sebuah proses yang bermasalah secara pendekatan pemilu konstitusional. Nah, dampak dari proses yang bermasalah itu harus dikuantifikasi, dijumlahkan, berdampak pada jumlah. Karena kan perselisihan hasil pemilu itu adalah perselisihan terkait dengan penetapan hasil pemilu secara nasional yang dilakukan oleh KPU yang berpengaruh pada perolehan kursi. Atau kalau dalam konteks ini berpengaruh terhadap masuk atau tidaknya pada putaran kedua. Kira-kira kan begitu. Nah, oleh karena itu kalau ada dalil prosesnya berlangsung dengan melibatkan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, para pemohon ini harus bisa mengkonversinya menjadi misalnya kalau itu tidak dilakukan maka pasangan calon akan mendapatkan suara sekian persen atau sekian jumlahnya.
tidak seperti direfleksikan dari hasil yang ditetapkan oleh KPU. Jadi walaupun dia dalilnya adalah berupa pelanggaran-pelanggaran, tapi itu harus dikonversi menjadi angka atau dikuantifikasi bahwa pelanggaran itu membuat pasangan calon tidak bisa memperoleh suara sesuai dengan seharusnya yang dia peroleh kalau tidak ada pelanggaran. Nah, kalau misalnya targetnya adalah masuk ke putaran kedua, ini kan perolehan suara nomor urut 2 itu 58 sekian persen. Artinya dia harus bisa membuktikan bahwa kalau tidak ada pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan, yang diklaim oleh pemohon dilakukan, maka suara itu tidak akan melampaui 50%. Sebut saja contohnya seperti itu ya. Dan itu yang dia harus petakan. Contoh soal bansos nih. Bansos itu apakah distribusinya memang mengubah preferensi pemilih atau kehendak bebas pemilih, artinya dia harus ada data. Data itu yang menggambarkan perubahan antara sebelum ada bansos dengan setelah ada bansos. Lalu kemudian menyasar berapa persentase jumlah pemilih. Dan itu semua harus ada jumlahnya. Karena perselisihan hasil pemilu itu soal hasil angka yang ditetapkan yang bisa jadi dipengaruhi oleh sebuah proses yang bermasalah. Dan ini memang tidak mudah karena lagi-lagi ya, dapil kita itu seluruh Indonesia dan seluruh pelaksanaan pemilu di luar negeri 823.236 TPS dan sekian 140 juta lebih suara begitu, dan ini memang perlu kemampuan tim hukum yang sangat luar biasa. Tapi saya tadi mencatat dari pasangan nomor urut 1 ya, tujuannya ternyata lebih besar untuk kepentingan demokrasi, bahwa ini harus menjadi pembelajaran agar permasalahan-permasalahan yang terjadi di pemilu 2024 tidak terulang di pemilu berikutnya. Dan sebenarnya praktik itu sudah pernah dilakukan juga oleh Mahkamah Konstitusi. Walaupun dia tidak mengabulkan permohonan, tapi ada pesan-pesan perbaikan di dalam putusan. Putusan tidak bisa mengabulkan permohonan karena Mahkamah mengatakan kalaupun ada pengaruh terhadap suara, suara itu tidak mengubah konfigurasi keterpilihan. Jadi karena dia tidak berpengaruh terhadap perolehan kursi atau keterpilihan, maka dia tidak bisa dikabulkan. Tetapi Mahkamah menekankan memang ada masalah. Contoh, soal noken, ternyata di dalam putusan untuk Pilpres 2014-2019 ditemukan noken itu tidak diadministrasikan dengan baik atau dengan tertib sesuai prosedur penyelenggaraan pemungutan penghitungan suara. Nah, apakah Mahkamah misalnya hanya akan bermain pada ranah perbaikan-perbaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemilu ke depan, ataukah Mahkamah akan melompat melampaui itu karena ada dalil yang sangat kuat yang disampaikan oleh pemohon karena buktinya misalnya kuat, lalu saksi-saksinya juga solid, ahlinya mendukung untuk itu, ya memang kita harus ikuti prosesnya. Tetapi ini juga jadi momen yang sidangnya terbuka, disaksikan seluruh publik Indonesia, bagi kita semua untuk menilai dari aspek hukum bagaimana penyelenggaraan pemilu 2024 melalui proses persidangan ini. Dan ini menjadi forum pendidikan hukum yang baik bagi warga negara, dan Mahkamah saya kira menjadi tantangan tersendiri. Kalau Mahkamah mampu menghadirkan persidangan yang terbuka, transparan, akuntabel dengan proses pembuktian yang proporsional, berimbang, memadai, maka dia juga akan mampu meyakinkan publik bahwa Mahkamah sudah bekerja benar dan mampu juga meyakinkan publik untuk lebih bisa memahami semua proses hukum yang berlangsung tersebut. Mbak Titi, apakah proses kuantifikasi itu mungkin untuk dilakukan di Mahkamah Konstitusi dalam kurun waktu 14 hari, Mbak Titi? Nah, ini dia. Kalau dari sisi waktu berat sekali, hampir tidak mungkin. Tetapi apakah Mahkamah akan melakukan terobosan? Seperti Mahkamah melakukan terobosan di Pilkada. Itu yang kita tunggu, karena di Pilkada, Mahkamah pernah menyimpangi prosedur hukum acara atau persyaratan yang ada di dalam undang-undang. Sebut saja contoh kasus Saburai Jua. Saburai Jua itu dari sisi pengajuan perselisihan hasil Pilkada sudah melampaui tenggat, karena hasil Pilkada sudah diputus perselisihannya untuk tahap pertama, tapi karena ada novum atau kondisi hukum baru, belakangan baru diketahui bahwa pemenang itu warga negara asing, maka Mahkamah mengesampingkan ketentuan pengajuan perselisihan hasil di dalam undang-undang. Lalu juga soal ambang batas selisih perolehan suara di perselisihan hasil Pilkada yang minimal itu 0,5 sampai 2%. Tetapi oleh Mahkamah itu disimpangi karena Mahkamah menganggap ada permasalahan konstitusional yang harus dibuktikan dengan mengabaikan selisih
ambang batas selisih perolehan suara itu. Nah, apakah mahkamah akan sampai pada progresivitas itu? Misalnya ketika mahkamah membutuhkan waktu lebih untuk membuktikan apakah betul terjadi misalnya ya dugaan-dugaan pelanggaran yang dalam rangka menegakkan keadilan yang betul-betul substansial sebagaimana kehendak pemilu yang konstitusional di pasal 22E ayat 1, pemilu yang luber, jujur, dan adil, maka mahkamah perlu mengesampingkan 14 hari kerja itu. Kalau pengalaman pilkada, mahkamah bisa melakukan itu. Tetapi apakah di pilpres mahkamah akan sampai ke sana? Saya kira bergantung penuh pada bangunan argumentasi dan proses pembuktian yang nanti akan dilakukan oleh para pemohon. Kalau pemohon betul-betul misalnya datang dengan argumen yang kuat, permohonan yang sangat solid, saksi-saksi yang kokoh, bukan tidak mungkin mahkamah akan mempertimbangkan untuk misalnya lebih mengedepankan proses mewujudkan keadilan substansial sesuai konsep pemilu yang konstitusional ketimbang terjebak pada 14 hari kerja. Baik. Tapi ya itu semua bergantung pada proses pembuktian yang akan dilakukan oleh para pemohon, Mbak. Baik, Mas Idam, ini sekarang semua menempuh jalur konstitusional untuk pergi ke Mahkamah Konstitusi. Tapi sejauh ini pada saat ada banyak lemparan dugaan kecurangan, kemudian ada yang mengatakan ini TSM, bermasalah di prosesnya. Bagaimana KPU merespon ini secara moral? Ya, berkaitan dengan retorika dugaan kecurangan, kami juga cukup sayangkan kenapa itu hanya diwacanakan di ruang-ruang publik atau di ruang-ruang media, kenapa itu tidak diproses di ruang hukum. Bawaslu selaku lembaga yang diberikan kewenangan untuk hal tersebut, kenapa ya ada fasilitas di Bawaslu, kenapa tidak digunakan? Itu yang perlu kita soroti bersama, tapi kenapa itu hanya diwacanakan di media? Ya, kami sebagai penyelenggara pemilu tentunya kami berupaya semaksimal mungkin yang menjadi amanah kami di pasal 2 Undang-Undang Pemilu yang merujuk pada pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 ingin mewujudkan pemilu yang luber jurdil sebagaimana yang tadi Mbak Titi kemukakan. Dan dalam proses PHPU kami sangat yakin Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution itu dapat mewujudkan apa yang menjadi amanah Undang-Undang Dasar 45. Jadi kita tidak ragukan lagi kapasitas Mahkamah Konstitusi dan pengalaman dalam proses PHPU pada pemilu-pemilu sebelumnya telah membuktikan itu. Dan mari kita hormati proses PHPU yang saat ini sedang berproses untuk registrasi perkara PHPU. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.